Nah, siklus itu sudah harus dijalani. Tapi untuk menjadi profesional trader ada 5 fase. Teknikal butuh nggak butuh pasti. Karena dengan teknikal kamu jadi tahu. Tapi metode itu seberapa penting sih Pak? Kita kalau tidak punya metode, Pak, dari kemarin ada yang bilang nih Pak, jadi modal itu ratusan dolar, tapi dia per bulan itu WD. Emang bisa kalau trading itu kayak gajian gitu? full margin. Oke. Itu kan cita-cita orang putus asa. Pak, ini analisa kita gokil banget sih Pak. Ini kan bulan Desember ya. Dari Januari sampai Desember, analisa kita yang salah cuma 4 kali. 4 kali. Keren banget nggak tuh? Datanya ada dong. Ada dong pasti. Dan ini Pak, selamat ya Pak, bunga kemarin. Selamat. Makasih Salma. Dan keren banget sih bunga ya. Anak seorang trader bisa mencapai impiannya dan sekolah di luar negeri. Itu sih pencapaian yang luar biasa sih Pak. Yang penting lulus kan. Lulus. Tapi itu masih baru tahap awal Salma. Oke. Perjalanan itu kan panjang. Betul. Umurnya masih muda. Muda. Masih butuh kerja keras. Iya. Integritas. Betul. Ya, semua tahap itu harus dilewati. Semoga kedepannya lebih lancar, lebih menyala lagi ya Pak. Terima kasih. Oke, berarti langsung ke pertanyaan Pak ya. Kan dulu kita pernah bahas kan tentang 5 fase. 5 fase menjadi trader profesional. Langsung inget ya di Iya. kepala 5 fase yang pasti. Betul. Dan itu ada siklusnya untuk seorang trader profesional kan? Oke, tapi biar diurut dulu kali. Oke, boleh. Kalau kita langsung bicara siklus tapi kita nggak bicara fase, Kurang afdol ya. bukan kurang afdol, tidak lengkap Salma. Oh ya, makanya teman-teman harus komen dong apa aja yang teman-teman mau tahu, dan tentunya teman-teman juga harus like, subscribe, ya kan? Dan tentunya harus share dong, masa nggak share? Tadi pertanyaannya siklus. Siklus, betul. Nah, siklus itu sudah harus dijalani. Tapi untuk menjadi profesional trader ada 5 fase. Berarti 5 fase dulu yang harus dilewatin. Yap, seorang trader dia akan mengalami yang namanya fase euforia. Ketika dia mendapatkan profit itu happy-nya minta ampun Salma. Oke. Yaitu tadi Salma bilang katanya analisa kita bagus. Betul. Kalau saya jujur aja, ya itu good, tapi buat kita itu bukan tujuan utama. Kenapa? Karena ketika orang menjalankan analisa dan hasilnya profit, saya mau jawab simple. Dia ngerti nggak kenapa dia profit? Oh, berarti alasan kenapa dia profit itu dia harusnya tahu. Harus tahu. Oke. Kemudian dia akan mengalami namanya fase kedua, rugi. Nah, Ini sih kebanyakan yang trader tidak mau tuh Pak. Profitnya mau tapi ruginya nggak mau dia. kalau bisnis maunya untung, kalau Tapi rugi rugi. nggak mau terima. Betul itu. Ibaratnya begitu ya. Iya betul. Fase rugi ini akan ngebuat trader itu berbagai macam reaksi. Yang pasti itu biasanya kesel. Kesel pasti sih. Rugi ini akan jadi sebuah pembelajaran harusnya. Tapi ada juga buat orang waktu rugi dia nggak bisa belajar. Harusnya rugi itu buat pembelajaran ya. Rugi ini buat dia adalah sebuah permasalahan. Oh. Fase berikutnya, apakah akan terjadi evaluasi? Nah, ini fase ketiga. Ketika evaluasi apa nih yang kurang dari gue? Dan ketika dia lakukan itu, oh ternyata oke, saya kurang banyak menginvestasikan waktu. Saya tidak punya tempat belajar. Saya ternyata belajar tidak secara detail. Nggak akan tahu ini tentang resiko tanpa melakukan evaluasi. Karena evaluasi itu nggak akan pernah stop Salma. Itu fase yang pasti di dalam perjalanan seorang profesional trader. Apa yang terjadi lagi? Apa tuh Pak? Optimasi. Ini penting banget. Bahkan di dalam buku Atomic Habit, orang itu bisa menjadi seseorang yang diinginkan itu berdasarkan dari kebiasaan. Ibarat berhadapan dengan ombak atau jalan terjal apapun, karena dia sudah terbiasa, dia akan baik-baik aja. Pasti yang melalui. Yes, barulah dia ketika semua itu dilewati, jadilah dia seorang profesional trader. Ini fase ke-5. Ini bukan dia yang cari duit yang cari dia. Udah ngelewatin 4 fase itu ya. Dan
orang sayangnya tidak sadar 5 hal ini. hal. Itu dia. So, itu Gitu. prosesnya ya. Proses itu. Coba Pak jelaskan siklusnya itu step by stepnya gimana? Kita mulai dulu trading. Dengan trading itu Anda tahu Anda salah atau benar. Iya, action dulu lah ibaratnya. Action dulu. Sama dong. Orang belajar jalan pasti akan jatuh. Waktu jatuh itu orang nggak akan mungkin stop. Karena kalau dia stop, dia akan nggak bisa jalan. Nah, ini analoginya simple. Kita belajar mulai untuk ketemu salah. Salah kamu belajar, benar kamu belajar. Profit kamu belajar, rugi kamu juga belajar. Dari sini Anda jadi belajar tentang money management. Oke. Ternyata dalam setiap transaksi itu ada resiko. Ada resikonya. Ternyata harus menggunakan modal yang proper. Dari belajar ini, kamu akan ketemu lagi siklus melakukan riset, Salma. Oh, riset. Kamu masuk ke dalam market, terserah nih mau aset apapun. Pasti kamu lakukan riset dong. Iya, emang itu harus riset, by data lagi. Nah, bicara data, tentu kamu punya pendekatan kepada aset tersebut mulai dari fundamental, geopolitik. Terus teknikal butuh nggak butuh pasti. Karena dengan teknikal kamu jadi tahu, oh ini trennya apa. Kan tren itu ada 3. 3. Sama bisa dibantu jawab apa aja? Bullish, bearish, sama satu ikan. Oke, dengan kamu tahu tren itu lebih mudah nggak kamu ngebuat trading plan? Oh, pasti. Berarti dari keseluruhannya lahirlah sebuah sistem trading. Jadi emang proses ya semua Betul, ya kan? betul. Seorang sarjana, apa mungkin daftar habis itu besok langsung jadi sarjana? Nggak mungkin sih. Nggak ada sama. Iya ya. Pasti harus melalui proses-prosesnya dulu. Prosesnya dulu, ada prosedurnya dulu. Nah sama nih, siklus di trading merupakan sebuah keharusan yang Dan harus dilewati. Bagaimana Anda punya sebuah sistem trading kalau Anda nggak melewati hal tersebut? Ketika lahir sistem trading, tentu aja psikologi tradingnya kebentuk, pemahaman tentang money management kebentuk, dan otomatis ketika itu semua kebentuk, Anda sudah punya namanya metode. Tapi metode itu seberapa penting sih, Pak? Kita kalau tidak punya metode seperti tebak-tebakan, walaupun persentasenya tidak sebesar yang lain, tapi dengan metode itu bertransaksi punya reason. Hal-hal itu sebetulnya lumrah ya. Kita kan belajar dari orang-orang yang udah sukses duluan. Role model itu penting. Soros itu bilang, saya bisa jadi trader terkaya di dunia bukan karena saya tidak pernah melakukan kesalahan. Saya banyak melakukan kesalahan, tapi saya belajar dari kesalahan itu. Muridnya namanya Stanley Druckenmiller. Dia pun mengatakan hal yang serupa. Soros mengajarkan kepada saya bahwa kesalahan itu adalah bagian daripada pencapaian, dan ternyata benar. Dia dapat guru yang sukses, ya muridnya juga ikut sukses juga. Bruce Kovner dari supir taksi di awal transaksinya, dia profit, euforia dong. Setelah dia profit, dia mengalami 90% kerugian. Akibat dia mengabaikan money management. Dan saya rasa semua trader sukses juga mengalami hal yang serupa. Kalau ada orang bilang trading tapi nggak pernah rugi, itu kebohongan. Yes. Pak, jadi kemarin ada yang bilang nih Pak, jadi modal itu ratusan dolar, tapi dia per bulan itu WD. WD apa? Withdraw equity-nya dia. Withdraw equity atau withdraw profit? Withdraw profit. Katanya gitu. Sebulan sekali dia withdraw profit. Gitu. Terus? Nah itu tuh emang bisa kalau trading itu kayak gajian gitu? Trading itu bisnis atau seperti kerja karyawan sih? Kalau menurut saya bisnis. Oke. Bisnis yang gede itu kalau kita lakukan apa, Salma? Ya modal kita harus besar. Dari hal itu aja, mindsetnya aja udah salah. Coba Salma, semakin kecil modal kamu, gimana kamu mau dapat profit lebih besar daripada modalmu? Nggak mungkin sih Pak. Dia bilang katanya trading dari berapa? Ratusan dolar. Ratusan dolar, betul. Bisa tiap bulan profit ribuan dolar. Betul. Itu titipan broker, jangan-jangan. Ya, dia bicara supaya orang tertarik. Kan kemarin Bule Bolang bilang ada deal jahat. Kita pakai logik juga. Lo profit, habis itu lakukan cash out. Berarti karir trading kamu nggak running dong. Kamu balik lagi ke nol lagi. Betul. Nggak akan pernah berkembang sih. Kalau cuma sekedar mau dapat uang, Anda nggak trading juga nggak apa-apa. Trading itu kan sebuah bisnis untuk orang yang udah punya penghasilan sustain, bukan untuk orang yang nggak punya uang tiba-tiba pengen punya uang. Berarti tidak semua orang itu bisa trading kalau itu.
Tidak semua orang bisa trading, tidak semua pemula bisa jadi profitable trader. Jadi ya suka nggak suka, take it or leave it, siklus, fase Ya harus dilaluin. harus lalui. Nggak mau lewati, tinggalkan. Termasuk mau bisnis apapun. Nih Pak, jadi saya mau tahu nih Pak, kenapa sih Bapak itu selalu berbicara tentang kesalahan-kesalahan? Itu kenapa Pak? Minum dulu ya. Maksudnya bicara kesalahan. Iya, kesalahan-kesalahan trader pada umumnya gitu Pak. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan. Rata-rata di konten-konten orang tuh senang dengan hal-hal bagus. Bukankah kalau kita untuk bagus, kita belajar dulu tentang hal yang nggak enak ya? Gimana kamu mau sukses kalau kamu nggak belajar tentang kegagalan? Bagaimana kamu berhasil kalau kamu nggak belajar tentang kesalahan? Pak, jadi kan Bapak tadi udah bicara tentang kesalahan trader nih pada umumnya kan. Nah sekarang Bapak kasih tahu nih apa aja Pak kesalahan itu. Full margin. Langsung dijawab. Full margin. Itu kan cita-cita orang putus asa. Kita bicara mental ya. Iya. Mental ini ada mental kaya, ada mental miskin. Mental kaya ini pasti akan ngerti untuk mendapatkan sesuatu harus melewati proses. Kalau mental orang miskin, mereka akan menghindari yang namanya proses. Maunya instan aja. Termasuk kalau bisa dapat uang kaget. Wah, sekali profit dapat 40 juta dengan modal kecil. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin menurut gue sih. Jujur aja nggak mungkin. Sehoki-hokinya nggak mungkin ya. Ya, kalaupun bisa dapat ya mungkin saat itu. Tapi kalau dihitung kalkulator pasti boncosnya lebih banyak. Nah ingat, pencapaian itu berdasarkan karakter. Betul. Karakter itu berdasarkan tindakan yang direpetisi. Iya. Dan semuanya berawal dari mindset. Betul, Pak. Nggak ada orang sukses kalau punya mindsetnya nggak beres. Iya. Jadi saya 100% say no full margin. Terus banyak orang tuh nggak melakukan riset sama. Jadi Iya. FOMO. Siapa yang nggak FOMO lihat? Wah, gokil bro. Gue habis dapet nih $3.000 dalam waktu 1 malam saja. Ternyata begitu di jalan, iya bener gue profit nih. Begitu besoknya nggak profit, kacau langsung. Iya. Terus habis itu nggak punya modal ideal. Karena modal emang penting banget sih Pak. Penting itu nafas kamu. Jangan sampai uang buat sekolah anak, uang buat keperluan yang lain Anda gunakan untuk sesuatu yang nggak pasti. Nggak pasti, betul. Nah ini bahaya banget. Bahaya banget. Oke. Terus mereka ini hijack proses. Cari jalan pintas Salma. Maunya yang instan sih biasanya. Ya nanti ketahuan kok perilakunya kutu-kutu loncat. Hai kutu-kutu loncat, banyak nggak Anda lakukan hal itu? Komen aja. Ya. Pak, Bapak kan sering banget tuh disebut Bapak fundamental ya kan? Nah, itu kan kata orang. Nah itu sebenarnya kesalahan apa sih Pak ya yang kita harus ketahui fundamental? Cukup banyak yang salah nih tentang fundamental. Orang-orang tuh kalau teman-teman perhatikan, sering banget mereka berpikir bahwa fundamental itu tentang economic calendar. Nah, kesalahan fatal para trader itu adalah mereka mau coba-coba melawan market dengan melakukan trapping position. Apa itu Pak, trapping position? Ngejebak market dengan pasang posisi ketika lagi ada data ekonomi rilis. Oh, tahu. Jadi pas rilis data, contoh misalnya ada data CPI, PPI. Jadi mereka seolah-olah mendahulukan Tuhan. Iya. Membuat prediksi, ini gue bisa tebak nih harga mau sekian ya udah gue buat nih trapping position. Sementara kita udah selalu bilang usahakan jangan transaksi pas rilis. Pas lagi ada news. Rilis data itu kamu gambling. Emang kamu bisa atur apa rilis data yang keluar? Iya, nggak akan pernah bisa. Dan itu bukan fundamental namanya. Yang paling penting satu, waktu berbisnis, coba harapannya tuh realistis saja. Itu yang menjaga kita untuk waras. Harapan yang nggak realistis justru mengantarkan kita pada kesalahan. Ya. Untungnya mau belajar. Iya, takutnya. Gitu. Jadi bisa dibilang hari ini kita jadi belajar tentang fase betul. pasti seorang trader, ya siklus. Anda nggak bisa hianati ini. Nah, emang paling penting sih ini ya, siklus ya. Siklus ini pelajari deh. Pahami, kuasai,
terapkan. Pak, sebelum ditutup nih Pak, kayak biasa Pak, kasih quotes dong Pak. Satu hal, uang bisa cari. Ada hal yang kita nggak bisa kembalikan, yaitu energi sama waktu. Apa yang kita dapatkan itu adalah hasil energi sama waktu yang kita pilih pada waktu lalu. Apakah pilihan teman-teman sudah benar? Jadi don't waste your time, karena penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Oke teman-teman, cukup sekian dari kita. Mantap banget Pak ini materi pembahasannya hari ini. Thank you. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Harus bermanfaat dong, ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Oke. Thank you. May Allah bless you all.